sangat apa ya, ingat ada nostalgia dengan guru penerbangan kita ini. Ya, luar biasa ini. Kemudian satu-satu tadi dan Pak Kapolri, ini ada yang berubah ramalannya. Luar biasa, terima kasih. Dan ini nanti akan memenuhi langit-langit tanah bumbu sehingga malam ini kita semua berbeda dan berbeda. Silakan Bib. Ini Habib 3 menit. Oh ya, lihat di paku ya. Maaf, tapi Habib yang di luar ya. Silakan masuk Bib, masih ada tempat. Jadi malam ini awal dari komitmen kita bersama, insya Allah kita akan membuktikan bahwa apa yang sudah dicontohkan oleh sahabat Nabi dan besar Muhammad SAW, sahabat dekade kedua yang beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang telah memimpin 33 negara setahun 7 bulan, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 1000%. Itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dikenal begitu luar biasa melaksanakan pemerintahan dengan prinsip manajemen al-imam khaliful ummah, bahwa pemimpin itu bukan penguasa, bukan pejabat, tapi dia adalah pelayan rakyat. Jadi kita nanti akan ke depan bersama-sama melaksanakan hal-hal seperti itu. Kemudian silaturahim yang luar biasa yang beliau lakukan itu salah satu yang menurut kajian menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi di luar nalar manusia sampai hari ini. Karena Indonesia saja hari ini baru bisa menumbuhkan ekonomi 5,8%. Itu pun masih dengan gonjang ganjing, padahal orang pintarnya sangat banyak. Kalau zaman Nabi Muhammad itu yang banyak ulamanya. Jadi bisa menjadi sebuah berbagi yang jelas. Bahwa ke depan ketika sudah dihapus, silakan Bib, silakan. Ini di depan masih ada tempat, silakan. Betul. Ke depan bahwa kemarin kita mencoba memunculkan sebuah sistem dalam pemerintahan yang melibatkan mengikutkan seluruh kekuatan masyarakat, termasuk tentunya para guru-guru kita, para ulama yang kita sebut dengan manajemen ilahiyah. Itu kemudian dipertanyakan betul oleh sebuah sistem sehingga manajemen itu diganti dengan manajemen yang lain. Tapi itulah yang kemudian terjadi bagi tanah bumbu. Hari ini kita ini adalah termiskin di Kalimantan Selatan. Karena menurut data 25-30% orang tanah bumbu hari ini diasumsikan miskin. Belum lagi soal pengangguran dan belum lagi soal pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Belum lagi penyakit masyarakat yang luar biasa, penyakit narkoba dan penyakit AIDS. 439 penyakit AIDS hari ini menimbulkan tanda tanya besar bagi para pemikir yang ada dalam bumi. Karena satu saja berarti memapar ribuan anak-anak kita di bawah. Hari ini paralys di kesehatan. Saya teringat dulu waktu masih menjadi Kakang Kesehatan di Kalimantan Selatan. Tahun 2002 ada satu kasus di Kota Baru, belum ada tadi bumbu. Kita sudah ribut karena memikirkan bagaimana nasib anak kita masa depan. Oleh sebab itu kita bersyukur malam ini kita memulai sebuah perjalanan baru. Setelah 3 bulan lebih kita hujan kehujanan, panas kepanasan, siang malam ada yang tidak tidur, ada yang sakit, berjalan berjuang silaturahim bersama-sama dengan rakyat dan masyarakat setanah bumbu. 149 desa, tidak satu pun desa yang tidak kita kunjungi selama 3 bulan ini. Jalan yang sangat luar biasa. Dan itulah yang akan menjadi kekuatan kita bersama-sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kami hormati, kami cintai, kita akan memulai memunculkan harkat martabat tanah bumbu ini melalui kegiatan seperti ini. Setiap malam Jumat itu adalah kegiatan internal kita di tanah bumbu. Tapi insya Allah sebulan sekali kita undang Kalimantan Selatan. Zaman-zaman dulu tujuannya apa? Di samping membangunkan nilai-nilai spiritualitas agar mendapat hidayah berkat Allah Subhanahu wa taala buat kita, tapi kita berharap di situ terjadi sebuah proses ekonomi
Walaupun kita mesti membayar mahal taksi yang datang ke Tanah Bumbu mungkin sampai 1 miliar, tapi pergerakan ekonomi di masyarakat bisa terjadi 5 kalinya 5 miliar. Mereka beli nasi, beli roti, beli macam-macam. Dan ini akan membuat hingar-bingarnya Tanah Bumbu kembali seperti dulu. Insya Allah. Hanya memang yang jadi masalah saya baca di medsos, hati-hati jadi bajurlah kena disuruh depan Betawi begamis. Ya, subhanallah. Ya, alhamdulillah saya bilang ini malah sebuah peringatan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya cintai dan sayangi malam ini, izinkan kami bersama Pak Haji Husri menyampaikan terima kasih atas perjuangan kita semua. Dan malam ini adalah sebagai tanda ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini dibantu dan didukung oleh Pak Rek sepenuhnya acara kita malam ini. Malam ini aja. Besok didukung lagi yang namanya Pak Haji Sagena, Pak Haji Tahu, mana ya orangnya? Oh ada. Banyak nih. Berdiri Pak Haji Sagena, jadi karena orang ini pokok Sagena. Oh di belakang sana. Oh itu Haji Sagena. Besok open house. Kalau sementara 1 ekor sapi, tapi kata bulu-bulu kalau 10 sapi besok di mana? Maaf, Bapak Ibu yang saya cintai, yang lain sekaligus rasa haru atas perjuangan kita bersama. Dan terutama kami pribadi yang memang ada sebuah statement yang menarik zaman dulu kemarin itu. Jangan pilih Pak Jona, karena sudah tua kan. Padahal saya ini terus terang jauh lebih muda dari Pak Wakil Bupati. Pak Wakil itu umurnya sekarang sudah 52. Saya baru 27 tahun. Sama dengan Pak Jasudungan. Nah jadi saya kira Bapak Ibu demikian, terima kasih atas doa kita semua, dan rumah ini terbuka bagi siapapun di Tanah Bumbu. Ini rumah ini pun bukan milik saya karena sudah kita hibahkan kepada anak yatim. Ini nasihat berbudaya guru-guru semuanya, alhamdulillah, guru syukur amri. Sehingga Bapak Ibu, inilah mungkin satu-satunya tempat di Indonesia atau mungkin di dunia yang anak yatim punya istana dan punya pendidikan. Jadi mereka yang punya di sana, alhamdulillah. Nah selanjutnya mudah-mudahan Bapak Ibu, insya Allah dalam tahap pertama kita akan mengumpulkan 1.490 anak yatim untuk masuk ke gedung ini, ya, karena kita minta 10 orang satu desa. Bagi desa yang tidak bisa boleh buat, kita juga tidak akan memberikan apa-apa. Ya karena kita tahu Tanah Bumbu dulu bisa menjadi juara, bahkan nomor 1 dari 260-an daerah tahun baru itu hanya karena doa dan ayat. Dalam kisah diceritakan ketika Pak SB datang mendarat di Banjarmasin, oleh gubernur sudah siapkan semua mobil segala fasilitas untuk diarahkan ke Warabahan karena akan meresmikan jembatan Rumpiang di sana. Tapi Pak SB ini kayaknya kayak kepanasan beliau, belum tidak mau minum, tidak mau apa, habis kata oleh langsung kita terbang ke Batu Licin karena kita doakan dari Tanah Bumbu. Jadi doa itu luar biasa Bapak Ibu yang kami yang dicintai. Dan terakhir Bapak Ibu, saya mohon doanya mudah-mudahan seluruh tokoh mereka-mereka yang punya potensi besar Tanah Bumbu ini terus memberikan sesuatu kepada kita, khususnya Haji Isan. Terus terang dia berbicara dengan saya Pak Haji Isan. Haji Isan berkata dengan saya, Pak ya, karena kalau kita sudah menang baik dan menang kemudian karena ada Bapak, itu insya Allah membantu dia. Bahasanya gitu sederhana. Saya bilang kenapa Haji? Kita dituduh-tuduh mendasarkan orang. Katanya, kenapa Ji? Saya tidak paham waktu itu. Tapi ketika saya sampai ke Sungai Danau, ke Angsana, ke Bayansari, subhanallah, ada seorang kepala desa yang berkata begini kepada saya, Pak Jumlah nanti kalau terpilih tolong ya bantu kembalikan tanah saya. Kenapa Pak? Saya dulu kepala desa punya tanah puluhan hektar, di dalamnya ada tambak. Dan saya punya sertifikat sebagai tanda kepemilikan. Tapi ketika kemudian ditambah orang, saya melapor ke polisi, saya malah ditangkap sampai 7 bulan. Yang menambang ini pejabat, tapi itu tentu bukan saya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati,
kita doakan Pak Haji Sam mudah-mudahan makin berkah, makin sukses dan makin dermawan ya. Dan kemudian orang yang demikian harus kita dukung dan mudah-mudahan bermakna, bermanfaat bagi seluruh rakyat dan masyarakat tanah air. Duduk di tengah. Amin itu. Ya. Oke. Amin. Silakan kalau mau bersembunyi amin di badannya kecil. Baik, saya kira ini Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Dan malam ini secara khusus saya meminta orang tua saya Pak Dedi Kambo, baik sebagai bupati, wakil bupati maupun juga sebagai orang tua untuk memberikan nasihat kepada kita semua. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.